Misalnya kalau kadar gula kamu di atas 20%, kamu harus bayar pajak. Nah, perusahaan soft drink kan kayak, wah nggak bisa nih bayar pajak nih, cuan lagi dong berarti. Nah, mereka akhirnya melakukan pengembangan produk untuk bikin produk yang kadar gulanya di bawah yang ditentukan pemerintah, tapi rasa tetap enak. Nah, itu kan juga bisa menjadi drivers ya dalam pengembangan produk pangan. Kemudian misalnya ada peluang pasar atau tren yang sekarang eh, iya sekarang misalnya lagi tren, misalnya oh abis kita kan baru selesai dari pandemi, baru selesai kan ya, udah selesai ya. Dari pandemi ini banyak masyarakat yang tertarik dengan produk-produk yang bisa meningkatkan imun tubuh. Artinya itu kan ada peluang pasar, di situ ada tren, yang mau beli itu ada, dan orang juga banyak yang beli. Nah, mungkin kalian, oh yaudah kita pengen bikin produk yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh juga, tapi bentuknya yang lain, misalnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi drivers. Kemudian sustainability, ini bisa sesimpel kayak misalnya, oh ini kemasannya selama ini plastik, kita pengen ganti kemasannya supaya lebih ramah lingkungan. Jadi pengembangan produknya bisa di kemasannya, bisa di uh, anything. Dan itu pentingnya kita harus menentukan dulu apa yang nih menjadi driver atau apa ya namanya itu. Ya driver dalam pengembangan produk pangan fungsional. Kemudian kita juga harus lihat dari perspektif nutrisi dan kesehatan masyarakatnya. Terutama kalau misalnya dia pangan fungsional ya, karena bentuknya itu pangan, kita harus tahu berapa kontribusinya terhadap kandungan gizi produk terhadap angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu setiap targetnya itu berbeda-beda. Angka kecukupan gizi buat balita, seperti saya tadi ngembangin produk makanan pendamping ASI, saya sesuaikan dengan angka kecukupan gizi bagi balita. Enggak buat orang dewasa juga dong. Nah, terus juga bagaimana saran penyajian produk dan pola konsumsi produk. Produk yang kalian akan kembangkan ini bentuknya seperti apa? Apakah akan dimakan setiap hari? Apakah akan dimakan sebagai snack? Apakah dimakan sebagai eh, lauk? Apakah akan dimakan sebagai pengganti karbohidrat? Seperti apa? Nah, itu juga harus kalian tentukan dan harus kalian eh, cermati juga. Dan kemudian apa manfaat kesehatan dari produknya tersebut dan cara membuktikannya secara ilmiah. Karena kan kita pangan fungsional dan nutraceutical ya. Jadi manfaat kesehatannya juga harus kita ketahui, harus bisa dibuktikan dan harus bisa dijelaskan. Gitu. Kemudian dari perspektif teknis dan manufacturing. Nah, di sini bagaimana melakukan formulasinya dan bagaimana nih cara mengevaluasi formulasinya. Seperti misalnya contoh saya tadi mau membuat eh, mie dengan kandungan beta glukan yang tinggi. Bagaimana nih kapan saya harus memasukkan sumber beta glukannya nih? Apakah saat pembuatan untayan mie-nya? Apakah dibuat terpisah, dibubuk terpisah kayak misalnya produk mie instan atau mau bagaimana? Dan itu juga harus dievaluasi. Bener nggak nih setelah dijadi mie instan ini kandungan beta glukannya tidak rusak misalnya atau kandungan beta glukannya masih aktif. Itu juga harus kita pikirkan cara evaluasinya. Kemudian juga proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini juga nggak harus yang kalau misalnya itu skala besar, alat-alat yang digunakan apa saja, lalu tahapannya seperti apa, layoutnya seperti apa. Em, nggak cuma skala pabrik aja sih, skala rumah tangga juga harus kita buat juga proses pembuatannya seperti apa, seperti itu. Kemudian perspektif mutu dan regulasi. Dari mutunya itu produk akhirnya itu eh, apa saja yang akan diuji di produk akhirnya itu. Misalnya kadar air, kandungan nutrisi, atau misalnya ada cemaran-cemaran. Karena kan kalau untuk membuat produk pangan dan fungsional itu harus aman ya. Nah itu harus ada diuji di akhirnya. Dan itu harus sesuai kayak kita membuat kayak parameter mutu produk akhir dari produk kita tuh seperti apa seperti itu.
Kemudian juga harus dicek lagi apakah mutu produk akhir tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kayak waktu saya membuat makanan pendamping ASI, itu setelah saya buat, saya bandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Jadi di situ ada ketentuannya kayak, oh untuk makanan pendamping ASI proteinnya harus segini, lemaknya segini sampai segini, batas cemaran mikrobanya sekian, seperti itu. Itu saya lakukan uji coba, saya bandingkan dengan regulasi. Kemudian dari perspektif consumer dan sensoris. Jadi kita harus tahu nih seperti apa yang konsumen mau. Nah, untuk mengetahui konsumen yang maunya konsumen seperti apa, itu ada cara-caranya. Seperti misalnya kita melakukan survei, kan suka ada ya kayak online survei yang kayak kita ngisi mengenai produk, untuk kalian, produk seperti ini kira-kira mau bayarnya berapa, seperti itu, atau rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu kalian harus tahu bagaimana cara memperoleh informasi tersebut, seperti apa yang konsumen mau, kemudian setelah kita membuat produk kita, kita harus, banding apakah ini produk yang konsumen mau atau tidak, seperti itu. Dari sudut pandang, sensoris aja gitu untuk saat ini. Rasanya seperti apa, sesuai dengan rasa yang diinginkan oleh konsumen atau enggak. Karena, eee, beda-beda, beda tempat konsumen juga akan menentukan beda, apa yang konsumen mau, seperti itu. Mungkin kalau kalian jual di Indonesia akan berbeda dengan yang dijual di, UK. Kalian dijual di Jogja mungkin akan beda juga dijual di Jakarta, beda lagi jual di Bali, seperti itu. Kemudian dari, perspektif bisnis, kalian harus menentukan siapa target pasarnya, eee, juga bagaimana model kanvasnya dan bagaimana pembiayaannya. Nanti kan saya kasih contoh gimana nih, membuat bisnis kanvas dan tentang pembiayaan atau costing. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ikut, lomba bisnis modal atau lomba entrepreneur, Kak, biasanya juga akan diminta juga kalau pengembangan produk, ini bisnis kanvasnya gimana, pembiayaannya gimana. Nah, kalau target pasarnya itu adalah kita, seperti kayak tadi kita membuat makanan pendamping ASI. Target pasarnya tentu bukan balitanya dong, yang punya duit kan bapak ibunya. Jadi, target pasarnya adalah, pengasuhnya ibunya, bapaknya, atau pengasuhnya siapa, seperti itu. Untuk bisnis kanvas, ini contoh bisnis kanvas, oh, ini contoh format bisnis kanvas yang umum. Biasanya, jadi bentuknya kayak satu lembar, udah terisi semua mengenai bisnis-bisnis, poin-poin dari bisnis kita. Biasanya saya akan memulai dari sisi yang sebelah kanan, customer segmen. Jadi, eee, siapa customer yang akan kita tuju? Kalau misalnya kita pangan fungsional, tentu customer segmen kita adalah, eee, mereka-mereka yang peduli akan kesehatan, itu ya. Kalian juga bisa lebih spesifik lagi misalnya, eee, kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Karena nanti dari kita menentukan customer segmen siapa, eee, strategi bisnisnya juga akan berbeda. Kemudian customer relationship-nya seperti apa kita membangun relasi terhadap customer-nya, terhadap customer kita. Apakah akan kalian pernah dengar, ini saya nyebut, eee, merek gak apa-apa ya, nggak disponsori juga sih. Yakult, tahu Yakult? Yaitu mereka membangun customer relationship dengan, penjualnya melalui Yakult Lady. Jadi lebih, istilahnya kayak lebih kekeluargaan dan kenapa dipilih Lady juga tujuannya mereka strateginya karena, yang lebih, engage ke keluarga karena kan mereka mau bikin itu minuman keluarga, yang biasa lebih engage ke keluarga adalah Lady, makanya mereka menggunakan Yakult Lady itu. Kemudian, channels itu bagaimana cara kita melalui
media apa kita melaluinya. Kayak tadi si Yakult Lady itu kan door to door langsung oleh si lady-nya itu. Kita juga bisa misalnya melalui media sosial kalau zaman sekarang, melalui endorsement, melalui selebgram, anything. Tergantung kalian segmennya siapa, seperti itu. Kemudian value proposition. Value proposition itu kayak brand kita, produk kita itu apa yang ingin kita tonjolkan. Apa nih kalau misalnya orang nyebut produk kita, apa yang terbesit dalam pikiran mereka. Misalnya produk kita healthy, atau lokal, atau eksklusif, harganya mahal, atau dia malah murah, di mana aja bisa didapat, seperti itu. Itu juga harus kita tentukan karena itu akan menentukan bisnis kita nanti mau seperti apa. Kemudian kita jadi dari kanan ke kiri ya. Terus key activitiesnya kita karena ini bisnisnya kita mau bekerjanya fokus di mana? Apakah kita menentukan diri kita sebagai R&D staff, atau kita akan fokus dari mulai produksi sampai ke penjualan, atau kita fokus di penjualannya saja. Kemudian ke bawah kita ada key resource-nya itu ya distribution channel-nya apa, customer relationship-nya apa, itu kayak semua yang tercakup dalam situ. Kemudian key partners-nya itu dari mulai kita supplier itu dari mana, dan bagaimana kita mendistribusikan produk kita juga seperti apa, itu biasanya dimasukkan ke dalam model Canvas ini. Kemudian nanti ke bawah, cost structure-nya juga nanti karakteristiknya apa aja, nanti akan saya fokuskan juga di cost structure. Dan revenue stream itu kita dapat pemasukan dari mana aja, apakah pure 100% dari penjualan produk kita, ataukah nanti ada sumber pemasukan yang lain lagi, gitu. Ini salah satu contoh costing kita. Ini saya waktu itu melakukan di kuliah saya, melakukan pengembangan produk, lalu kita menghitung diawali dari berapa produk yang kita akan produksi dalam 1 bulan, seperti itu. Dari situ kita juga harus mengetahui berapa nih cost material itu apa namanya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit itu. Per unit yang kalian produksi itu berapa biayanya. Kemudian dimasukkan juga biaya sewa tempat, kecuali kalian udah punya pabrik sendiri, udah punya tempat produksi sendiri. Kalau misalkan harus sewa, atau kalian harus beli, atau kalian harus apa, itu harus dimasukkan juga. Kemudian manajemen cost-nya, tentu kan kita ada tenaga kerja ya, itu juga harus dimasukkan juga berapa biayanya. Kemudian marketingnya kita akan melalui advertisingnya melalui apa, dan juga harus ditentukan juga berapa besarannya, dan lain sebagainya. Dari mulai insurance, mau jual, kalau misalnya dia mau via online shop, adminnya, ya kita harus bayar beberapa ke platformnya, seperti itu. Legal cost-nya, ini juga fungsional, bisa jadi hasil dari riset seseorang yang sudah dipatenkan. Nah, kalau sudah dipatenkan itu, artinya kalau kita pengen adopsi, kita harus beli license dari paten itu. Nah, itu juga kalau misalnya kalian mau menggunakan itu juga harus ada biaya juga yang dikeluarkan. Kemudian domain hosting website, domain event, itu terkait juga terhadap marketing, dan biaya dari riset dan development-nya. Ini sudut pandangnya kalau kita bekerja sebagai satu perusahaan ya. Waktu itu kita konsepnya lagi sebagai perusahaan, terus kita menghitung. Dari ini semua kita bisa dapatkan berapa total cost per unitnya.
berapa biaya yang dikeluarkan untuk per unitnya dari semua ini digabungin jadi satu, berapa total cost-nya. Kemudian revenue-nya kalau misalnya kita asumsikan terjual semua atau terjual 70% atau terjual 80%, berapa harganya. Ini juga penentuan harganya juga banyak pendekatannya. Misalnya kita udah menghitung, oh kita harganya per unitnya misalnya 15.000. Kita mau bikin makanan pendamping ASI, ternyata modalnya tuh semua segala macam, satu produk itu 15.000, kita bisa jual, pengen untungnya 2 kali lipat, jadi kita jual 30.000, gitu bisa. Atau misalnya, oh kita 15.000 aja sudah untung, terus produk-produk di pasaran harganya juga sekitaran segitu, tapi kita pengen bikin lebih murah biar lebih menarik perhatian, kita bisa jual di bawah harga itu. Jadi pendekatannya bisa berbagai macam-macam ya. Terus ya dari situ kita juga bisa dapatin total revenue-nya. Nanti kita bisa menghitung berapa profitnya kita dari revenue-nya kita, semua keuntungan yang kita dapat dikurangin dari pengeluaran-pengeluaran kita, terus kita bisa dapat profit margin-nya. Profit margin itu kalau ini sih dari 100 pound, berapa pound yang didapat. Nah, mungkin di awal-awal akan negatif dulu, karena kan ya masih di awal-awal gitu. Bakal promosinya juga gencar-gencaran, tapi kita bisa menghitung pada bulan keberapa itu akan balik modal dan pada bulan berapa itu akan untung. Nah, itu biasanya costing ini juga bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan dana dari investasi untuk pengembangan produk pangan ini. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya mau nanya lebih lanjut juga bisa melalui email saya ataupun melalui saran perbaikan mengenai presentasi saya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali ya pemateri pada siang hari ini, Pak Haryo. Ini telah dijelaskan bagaimana pengembangan pangan yang telah beliau lakukan di setnya kayak jamur ya Pak, sudah dikembangkan jadi inovasi, Mimokaf dan lain sebagainya tadi. Dan kemudian bagaimana cara mengembangkan dari berbagai perspektifnya, ada dari bisnisnya bagaimana nanti kita ngikutin trennya, penyajiannya bagaimana, seperti itu mungkin ya. Ini nanti sesi pertanyaan dibuka 3 penanya terlebih dahulu untuk termin pertama. Mungkin bisa dimulai, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ya, sembari nunggu pertanyaan, saya boleh nanya juga nggak? Boleh Pak, boleh. Ria, mungkin ini Mbak Ria juga alumni study club kimia pangan ini ya berarti? Iya, tapi saya dulu breaking aja ya, nggak apa-apa. Iya, dulu ikut semua sih Pak, ikut pangan, ikut material kayak gitu. Emang ada apa aja kalau saya boleh tahu nih study Kalau di clubnya? UIN itu ada pangan, material, sama lingkungan Pak. Oh, sama kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Iya. Itu di program studi kimia aja atau untuk satu universitas gitu? Ini kayak UKM gitu atau gimana? Oh, itu untuk satu kimia. Jadi nanti masing-masing prodi itu ada study clubnya sendiri-sendiri gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau di UIN. Oke. Oh, belum ada. Kalau di sini berarti ini mostly pesertanya mahasiswa UIN atau dibuka buat eksternal juga ya? Ini buat eksternal, jadi umum Pak. Enggak Umum cuma yang ya? UIN, ada UST juga tadi, ada Oh iya. Poltekkes. Iya. Oke. Berarti ini Bapak masih di ini ya Pak, di Inggris ya Pak? Iya, masih di UK. Oh ya, bisa kok teman-teman juga misalnya mau bertanya mengenai di luar topik ini, misalnya jadi saya di UK ini dengan beasiswa
LPDP. Oh, Misalnya kalian mau tanya tentang cara mengenai tahapan beasiswanya atau cara mendapatkan mengenai perkuliahannya seperti apa juga, saya welcome juga sih. oh iya, iya Pak. Ya, kebetulan saya juga sedang ini Pak, mengikuti seleksinya. Oh iya, wah Iya, berarti yang seleksi tahap 2 ini ya? iya Eh ikut apa yang ya? tahap Enggak. 2. Udah ini pengumuman belum sih? Kayak udah ya. Udah, yang administrasi. Oh, Kemarin oh baru tanggal administrasi. Oh kirain udah sampai substansial kan ya? Terakhir belum Pak, oh kan belum. tahap oh, Substansinya oh. baru mau skolastik yang sekarang. Skolastik terus November itu yang substansi yang wawancara itu. Oh ya, ya semoga beruntung ya. Amin. Ya, Pak. Ini sudah ada pertanyaannya, Pak. Untuk 2 pertanyaan, mungkin saya bacakan ya, Pak. Pertanyaan pertama dari Irfan. Permisi, Pak. Untuk parameter pengujian dari tadi kan kalau nggak salah ada bagian pencemaran. Nah, untuk ukuran parameternya itu ada ketentuan secara nasional atau sesuai instansi ya, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Eh, jadi kalau pencemaran itu sebenarnya ada standar nasional. Kalau di Indonesia itu ada regulasi berdasarkan BPOM. Jadi kayak makanan yang ingin diedarkan di Indonesia itu ada batas cemarannya, misal, dan itu tergantung komoditasnya apa. Misal olahan ayam, olahan ayam itu kan bisa dikontaminasikan oleh bakteri namanya Campylobacter jejuni misalnya. Dia harus karena itu produk olahan ayam harus tahu nih berapa eh, cemaran Campylobacter jejuni pada produk kita. Atau kalau kita mau bikin produknya minuman kesehatan apa ekstrak beta glukan seperti yang saya buat misalnya gitu. Nah, apa namanya? Minuman itu kan bisa ada cemaran yang namanya E. coli. Nah, itu juga kalau misalnya mau dijual di Indonesia, ada batas cemarannya itu dikeluarkan oleh BPOM. Kadang ada juga dikeluarkan oleh SNI. Cuman saya sudah perhatikan, biasanya regulasi BPOM sama SNI sih udah align ya. Jadi kayak mereka nggak saling bertabrakan. Jadi kayak ya, ikutin salah satunya juga udah cukup. Seperti itu. Kalau maksudnya kalau BPOM itu kan tujuannya karena untuk mendapatkan izin edar ya. Atau kalau misalnya skalanya rumah tangga itu ke Kemenkes. Ya, Kemenkes. Izinnya namanya PIRT itu ke Kemenkes. Kalau misalnya kita untuk sekolah yang produk yang dijual kayak skala besar itu izinnya ke BPOM. Tapi regulasinya sama. Kayak batas cemarannya sama, parameter cemarannya sama. Beda lagi kasusnya kalau kalian misalnya ingin ekspor. Itu tiap negara akan ada regulasinya masing-masing. Nah, kalau biasanya ada yang namanya kodeks, itu dia menentukan standar internasionalnya seberapa seperti itu. Itu kalian tergantung jadi kalian mau jual kemana juga. Kemudian langsung aja ya ke pertanyaan kedua ya Oh ya, gimana? dari Salma. Tantangan yang Bapak alami selama penelitian di bidang nutraceutical dan fungsional. Nah, tantangan utamanya adalah ya yang pertama ini. Dari saya sebutin ada pilar-pilar pengembangan produk pangan kan ya. Itu kan sebenarnya hal yang berbeda-beda. Nah, itu saya tidak mampu atau tidak sanggup untuk memahami semuanya. Jadi harus kolaborasi. Nah, itu sebenarnya tantangan juga sih untuk kolaborasi karena ya kadang tuh maunya beda-beda. Saya sebagai akademisi, saya maunya ini suatu hal yang baru. Kalau suatu hal yang baru itu belum banyak risetnya. Kalau belum banyak risetnya, belum bisa dibuktikan. Nah, sehingga butuh waktu yang lama untuk saya mengumpulkan data-data, melakukan riset, menyajikan bukti bahwa ini tuh beneran pangan fungsional nih, ada manfaatnya. Cuman kalau misalnya partner saya dari industri kan kok lama banget. Wah, saya butuh yang cepat nih. Heeh, seperti itu.
Jadi kadang itu juga tantangannya karena kita harus kolaborasi, tapi kolaborasi juga harus memenuhi semua pihak, keinginan semua pihak. Jadi itu challenging juga seperti itu. Lanjut ke pertanyaan, ini ada yang resen, Iya, mau yang resen dulu apa yang di mungkin kolom yang chat di dulu? kolom chat dulu, Pak. Nanti yang Oke. selanjutnya yang di resen. Dari Uji Asti Setiani, bagaimana cara mempertahankan eksistensi dari produk yang dihasilkan? Apakah tingkat konsumsi masyarakat Indonesia saat ini terhadap produk nutraceutical dan fungsional sudah sesuai dengan target? Nah, ini juga untuk mempertahankan eksistensi, ini juga tadi pentingnya kolaborasi. Jadi saya melakukan pengembangan produk itu ada yang sendiri, indie gitu, ada yang eh, kerjasama sama pihak lain. Yang lebih eksistensi produknya yang mana? Yang kerjasama sama produk lain. Karena kita udah menentukan nih, kita sebagai apa? Kita sebagai R&D, istilahnya sebagai R&D, saya fokus di R&D aja. Saya nggak harus melakukan produksi, saya nggak harus melakukan marketing, saya nggak harus melakukan eh ya nggak harus melakukan penjualan, karena saya fokus di R&D-nya aja. Nah, itu karena ada pihak yang melakukan bisnisnya sendiri, jadi itu lebih eksisten. Lebih eksis kok eksisten. Lebih eksis karena iya, kalau saya ngelakuin semua sendiri tuh nggak bakal bisa gitu. Itulah pentingnya kolaborasi. Seperti itu. Cara mempertahankan eksistensinya gimana? Collab sama dan punya job desk masing-masing. Fokus pada job desk masing-masing. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia saat ini terhadap produk nutraceutical dan pangan fungsional sudah sesuai dengan target. Sebenarnya saya nggak tahu ada targetnya atau enggak. Kalau sesuai target ya nggak tahu ada targetnya atau enggak. Tapi yang saya tahu pasarnya itu besar. Banyak orang yang tertarik untuk beli itu produk nutraceutical dan pangan fungsional. Apalagi setelah pandemi kemarin, awareness masyarakat mengenai kesehatan itu kan meningkat. Kan di sini ada yang pernah kena COVID. Saya dulu pernah kena COVID. Terus kayak, wah semua orang yang tahu kayak, minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Kan kayak, Iya. oke. Okay. Ya itu sebenarnya kan, ya, walaupun belum tentu terbukti secara kaidah ilmiah, tapi kan arahnya udah ke arah nih pangan fungsional, pangan yang kalau dikonsumsi mengonsumsi makanan sehat. Oh, orang-orang aware ya berarti. Seperti kayak gitu. Ya gitu sih jadi jawabannya. Oh, ya. Baik, Pak. Mungkin yang resen atau yang 3 penanya tadi, kalau misalnya belum jelas, bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Untuk yang resen, Fahrid Mudori, dipersilahkan. Belum di ini, dihidupin dulu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Fahrid Mudori. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan diploma di China, jurusan Electrical Automation Technology. Oh, nice. Ini mungkin agak sedikit tidak nyambung ya, karena saya mungkin jurusan tidak linier mungkin dengan jurusan saya begitu. Tapi saya tertarik mengikuti seminar ini terutama berkaitan dengan isu pangan global dan bagaimana strategi kita mempertahankan ketahanan pangan nasional begitu. Kalau kita lihat di berita-berita kan betapa gitu pengaruh eksternal seperti perang Ukraina dan Rusia, kemudian perang dagang itu sangat mempengaruhi sekali fluktuatif harga gitu. Betul. Dan mungkin pertanyaan saya sederhana dan mungkin cukup umum begitu. Bagaimana strategi kita begitu supaya bisa kita itu mandiri gitu secara pangan sehingga tidak terlalu terpengaruh begitu oleh gejolak eksternal begitu Pak.
Ini mungkin Hmm. apa namanya yang ingin saya tanyakan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mas Farid. Jam berapa di sana di Cina ini? Di China mungkin mengikuti ini WITA gitu ya. 8 jam Oh, sama kayak dari Wita. 8 jam Oh, dari Greenwich. iya, GMT plus 8 berarti ya. Ya, GMT plus Nah, 8. iya. Ini sebenarnya kalau masalahnya global tentu kompleks ya. Banyak peran-peran yang berperan di situ. Untuk skala nasional pun sempat ada program pemerintah itu yang pengen swasembada pangan. Akhirnya semua bisa diproduksi pangan di dalam negeri sendiri. Tentu tidak bisa untuk semua komoditas karena zaman sekarang gimana ya? Sekarang itu karena itu globalisasi, batas-batas antar negara itu sudah mulai disrupted. Jadi mau nggak mau, suatu kebijakan di negara lain pasti akan mempengaruhi di negara lainnya juga. Itu suatu hal yang nggak bisa dihindari. Kalau mengenai strategi-strategi detailnya untuk supaya kita bisa ketahanan pangan, itu sebenarnya di Indonesia itu ada Badan Ketahanan Pangan sendiri yang mereka yang melakukan strategi-strateginya. Jujur, saya juga kurang tahu detail bagaimana strategi-strategi secara skala nasionalnya detailnya seperti apa, karena itu bukan tupoksi saya di situ. Yang bisa saya lakukan itu adalah mengembangkan nutraceutical ini berbasis kearifan lokal ini. Ini juga salah satu bentuk strategi yang bisa dilakukan oleh saya sesuai dengan tupoksinya saya untuk mengurangi ketergantungan. Eh, sebagai contoh, eh, seperti yang tadi, kalau saya udah pernah kerja sama yang namanya PT Yami Food Utama untuk mengganti starter culture yang import dengan starter culture yang ada di Indonesia. Tujuannya supaya perusahaan kita ini ya lebih punya kemandirian dalam mengenai purchasing bahan bakunya. Itu salah satu strategi yang bisa dilakukan dengan kapasitas saya seperti itu. Tapi kalau untuk yang skala nasional, mohon maaf saya juga bukan di tupoksi saya seperti itu. Bisa juga dengan saya juga melakukan riset ini. Jadi mengenai jamur pangan ini, jamur pangan itu setelah 2 hari 3 hari itu dia udah nggak bisa dijual lagi ya. Bukan nggak layak makan, tapi tidak bisa dijual. Jadi kayak warnanya sudah mulai coklat itu nggak bisa dijual, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Ini itu dengan pengembangan nutraceutical, jamur pangannya itu daripada menjadi food waste dan itu tidak ada economic value-nya, kayak bisa olah menjadi produk lain atau kita melakukan valorisasi dengan pengembangan ya istilah pengembangan nutraceutical ini juga itu bisa jadi tahan lama seperti itu. Jadi bisa apa ya? Bisa jadi ketahanan gimana maksudnya? Instead of dia dibuang, jadi dia bisa jadi tahan lama, jadi bisa lebih menjaga stok pangan di dalam sektor jamur pangan itu sendiri. Itu salah satu contohnya yang bisa dilakukan sesuai dengan tupoksi saya seperti itu. Oh ya, bagaimana Mas Fahrid penjelasannya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, cukup insya Allah. Ah, Terima kasih. Terima baik, kasih. terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, salah satu minuman fungsional itu kombucha tea. Nah, kombucha tea ini juga cukup tren nih. Eh, Kenapa? Memang kalau untuk kombucha tea itu manfaat kesehatannya itu udah banyak juga yang mengekspor. Tapi tentu apa ya? Akan berbeda juga kalau misalnya itu jadi kombucha itu kan
teh yang difermentasi dengan menggunakan culture Scooby, ini namanya Scooby itu apa ya? Terdiri dari jamur, dari yeast dan dari bakteri untuk melakukan fermentasi teh. Ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa dari fermentasi, jadi teh itu sendiri kan dia punya polifenol. Polifenol itu sifatnya punya antioksidan. Antioksidan itu untuk eh, menanggulangi radikal bebas yang ada di produksi secara alami atau terekspos dari polusi di dalam tubuh kita, itu bisa ditanggulangi, jadi bisa untuk untuk mencegah kematian sel, mencegah kanker dan segala macam, itu dari antioksidan. Nah, ada riset yang menyebutkan bahwa dari kombucha tea ini, dengan adanya fermentasi, teh yang tadinya punya sifat antioksidan jadi meningkat. Itu juga bisa menjadi peluang di bagi kita kalau misalnya ingin mengembangkan produk tersebut. Saya juga pernah sih buat kombucha, dan itu kalau misalnya kita ngomongin fermentasi kan orang suka kepikiran ini harus aseptis banget. Tapi untuk membuat kombucha tidak terlalu aseptis juga tidak masalah. Kenapa? Karena pembuatan kombucha itu pH-nya tuh rendah. Karena dia rasanya asam ya. Nah, itu dia bisa mencegah kontaminan-kontaminan lainnya untuk masuk ke dalam produk kita. Tapi tentu harus didukung dengan namanya tuh sanitasi yang baik, good sanitation and hygiene and personal hygiene dari proses pembuatannya. Nah, ini sebenarnya juga kombucha tea ini juga sekarang mulai trennya kan, kalau originalnya kan yang ori itu fermented dari black tea ya. Nah, banyak juga yang ngembangin itu jadi green tea, jadi oolong tea, ada juga yang ngembanginnya dari ekstrak rosella, dari yang non tea ya, maksudnya rosella atau herbs lainnya. Nah, di Indonesia kan juga herbs itu ada berbagai macam ya. Mungkin kalau misalnya siapa tadi namanya? Mungkin dari Mbak Nureski pengen coba dari herbs yang lain, misalnya kombucha kunyit asem, kombucha beras kencur, tapi sesuaikan juga apakah itu yang diinginkan dengan konsumer atau enggak. Balik lagi ke tadi key pilar dari pengembangan produk pangan tadi, jangan lupa seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin bagaimana untuk Nur? Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, untuk pertanyaannya bisa ditambah lagi ya. Tadi kan dibuka 2 termin atau 6 pertanyaan, tapi karena ini waktunya masih agak lama, jadi bisa yang belum bertanya mungkin bisa bertanya. Baiklah Pak, ini mungkin dilanjut aja ya Pak. Lanjut ya, Untuk dari pertanyaan Yuda selanjutnya. Adrian. Nah, bagaimana jika salah satu pilar itu tidak terpenuhi? Jadi gini, dari 5 pilar itu, kalian nggak harus paham semuanya. Yang penting kalian harus tahu bahwa kelima pilar itu ada dan perlu. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Itu akan sulit untuk bisa sustain. Kalau misalnya kita gini deh, kalau misalnya kita melupakan bisnisnya, mau makanannya itu seenak apa, sebermanfaat kesehatan apa, tapi kalau nggak ada yang beli, mau gimana gitu? Siapa yang mau produksi gitu? Gimana cara kita mau produksinya kalau nggak ada duitnya? Kita mau ngajuin ke pemerintah. Wah, kebetulan pemerintah warganya cuma 30 nih. Jadi kalau kita minta apa-apa pasti dikasih. Kan nggak. Jadi kita harus bisa ada bisnisnya untuk bisa self-sustainable seperti itu. Dari bisa dijual, bisa digunakan untuk produksi lagi, bisa digunakan untuk mungkin riset lebih lanjut lagi, sehingga perspektif bisnisnya itu nggak boleh diabaikan. Kalau misalnya tidak paham, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu harus tahu bahwa ini harus bisa bisnis viable, namanya bisnis visible. Kalau misalnya nggak paham, nah kalian harus kolaborasi sama orang yang paham. Seperti itu. Bisa kolaborasi, bisa memperkerjakan, tergantung kamu modal ada berapa.
Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk jawabannya. Dari Yuda, bagaimana? Ini masih ada yang mau bertanya lagi? Atau oh, dari Yuda sudah, Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke. Ini mungkin sambil nunggu ya, Pak. Mungkin nanti masih ada lagi. Kalau ini, Pak, saya ingin bertanya mengenai perjuangan yang di LPDP itu bagaimana ya, Pak? Kan itu kan bagi orang lain mungkin akan susah ya, Pak. Iya, iya benar sih. Memperjuangin Jadi beasiswanya. saya itu, ya saya kan kuliah di UK ini tahun 2021 dengan biaya LPDP. Kalau untuk proses dapetin beasiswanya itu ya nggak gampang sih. Saya tuh udah nyoba dari bertahun-tahun, nyoba apply ke nggak cuma ke satu beasiswa, cuman kayak saya ada 7 kali nggak keterima beasiswa deh. 7 atau 8 kali gitu sebelum sampai dapat LPDP ini. Jadi kalau misalnya kalian nyoba pertama udah dapat ya bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak dapat, iya nggak apa-apa, masih bisa coba lagi kayak gitu. Maksudnya kayak is totally normal mas. Kalau misalnya kalian sekali nyoba nggak dapat gitu. Terus iya. Mungkin nih tips aja kalau misalnya ngajuin nanti kan mau wawancara ya. Iya. Ini setiap beasiswa itu dia punya tujuan apa? Setiap beasiswa itu dia punya kriteria calon-calon awardee-nya yang dicari. Kamu harus tahu kalau misalnya LPDP itu nyarinya yang kayak gimana nih. Nah, itu jawaban itu yang kamu tonjolkan nanti pada saat tes substansial itu. Iya. Iya. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oh, ini ada lagi, Pak. Pertanyaan ya. Pertanyaan selanjutnya Oke. dari siapa ini? Rania Eka. Mungkin bisa Oke. di ini dulu, Pak. Kenapa objek yang dipakai dalam pengembangan produk di atas menggunakan mikroba lokal? Oke. Dari yang pertama, kenapa mikroba lokal? Pertama, saya bekerja itu di pusat riset mikrobiologi terapan dari BRIN. Kita punya yang namanya Renstra. Jadi karena saya bekerja di instansi saya tentu nggak bisa seenaknya dewe ya, harus karena ini instansi pemerintah digaji oleh rakyat juga saya harus mengikuti semua regulasi yang berlaku. Kita punya yang namanya apa sih namanya? Ya pokoknya kita punya kayak visi untuk mengeksplor pemanfaatan dari biodiversitas di Indonesia. Karena Indonesia itu biodiversitasnya mega biodiversity ya. Kita tuh punya berbagai macam tumbuhan, berbagai macam satwa, berbagai macam mikroba, dan itu masing-masing punya keunikannya masing-masing. Nah, saya difokuskan untuk mengeksplor mengenai biodiversitas mikroba lokal, karena mikroba lokal itu ada di sekitaran kita gitu. Jadi pengembangannya juga kita nggak harus impor dari luar negeri, kita bisa mengembangkan itu sendiri. Kenapa menggunakan mikroba lokal? Apakah ada perbedaan antara jenis dengan mikroba lokal sama mikroba internasional? Tentu, setiap mikroba itu mereka punya sifatnya yang berbeda-beda. Ini kita ngomongnya wild type ya. Jadi mikroba yang ada di alam itu di mana dia bertumbuh itu menentukan juga sifatnya dia tuh seperti apa. Mereka mikroba yang misalnya dari jenis spesies yang sama, yang satu tumbuh di mana? Yang satu tumbuh di tanah, yang satu tumbuh di pohon, itu ternyata punya sifatnya berbeda-beda. Bahkan ada beberapa jenis mikroba yang dia tumbuh di tanaman, kemudian dia punya ngikutin sifat dari tanamannya itu. Jadi misalnya jamur, dia tumbuh pada tanaman kina, tahu kina ya? Kina itu yang buat obat malaria. Ternyata jamurnya itu pun juga bisa menghasilkan senyawa yang mirip sama yang dihasilkan oleh pohon kinanya itu, yang bisa buat obat malaria. Itu salah satu contoh doang. Nah, dan itu kayak
spesifik di masing-masing tempat. Kemudian ada lagi ini, kenapa kita mikrobanya lokal. Jadi saya punya riset yang mau ke arah ke saluran pencernaan manusia. Jadi ternyata mikroorganisme yang tumbuh pada saluran pencernaan manusia itu ternyata berpengaruh terhadap bagaimana kita metabolisme. Nah, ternyata ada survei dari berbagai negara, ternyata tuh di setiap negara jenis yang mendominasi di saluran pencernaan tuh beda-beda. Itu saya juga bantu riset dosen saya mengenai itu. Nah, hipotesis kita adalah karena kondisinya itu berbeda-beda, mikroba yang dari lokal akan lebih cocok apabila diaplikasikan di saluran pencernaan Indonesia karena spesies itu apa ya namanya udah berinteraksi udah cukup lama berinteraksi jadi lebih cocok gitu loh, lebih kompatibel kalau di-compare sama mikroba dari luar. Ini tentu masih perlu dibuktikan, tapi kita ada hipotesis seperti itu. Jadi yang pertama itu karena kalau lokal itu kita punya potensinya, sayang kalau nggak dikembangin. Kedua, tentu karena lokal itu kita bisa produksi sendiri, kita nggak perlu ketergantungan sama luar, mengurangi ketergantungan. Dan ketiga, ada hipotesis bahwa yang dari lokal ini lebih cocok. Seperti itu. Nah, lalu usaha pengembangan program ini dalam SDG 30. Nah, kalau SDG 30 itu tadi kita ada target-targetnya pada di website yang tadi kayak ada di slide saya. SDGs itu pada tahun 2030 pemerintah tuh menargetkan misalnya pemenuhan nutrisi bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya contohnya gitu. Itu dari tujuan SDGs yang pertama. Yang kedua zero poverty apa sih namanya? Yang kedua itu nutrition, pokoknya pemenuhan zat gizi seperti itu. Itu bisa juga dari kalau contoh yang dari saya lakukan dari pengembangan makanan pendamping ASI itu bisa mendukung juga karena bisa ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi seperti itu. Tapi tentu perlu kerjasama berbagai pihak ya karena itu kan kalau SDGs itu kan skalanya nasional dan mereka tuh kalau SDGs itu skala nasional lalu difokuskan ke apa ya peran masing-masing Pemda itu harus mengaplikasikan ke 17 SDGs itu pada wilayahnya masing-masing. Nah, itu yang perlu misal kita pengembangan produk kita harus kerjasama juga sama Pemda karena mereka yang melakukan itu seperti itu. Kemudian mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana kita menyikapi apabila pemenuhan kebutuhan pangan di tahun datang tidak sesuai diprediksi oleh ahlinya pemerintah? Dan juga solusi yang tepat terkait permasalahan tersebut. Sebagai mahasiswa, apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu untuk menghadapi permasalahan pangan pada tahun mendatang? Menyikapi apabila pemenuhan kebutuhan pangan di tahun mendatang tidak sesuai pemenuhan kebutuhan pangan. Oke. Jadi, pemenuhan kebutuhan pangan itu sebenarnya itu kalau untuk skala nasional ya memang yang berperan itu banyak banget ya, ada dari Bulog, ada dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan. Iya itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu hal yang sangat kompleks ya karena itu skalanya nasional. Cuman yang bisa kita lakukan ini sebagai mahasiswa ya, tentu kita nggak expect untuk melakukan hal yang besar-besar. Pasti kita mencoba untuk yang skalanya yang ada di sekitaran kita atau yang ada di sekitar kita. Nah, kalau untuk kebutuhan pangan itu kan dari awal produksi. Kalau yang sekarang ya, jadi banyak tingkat
pangan yang diproduksi, tapi banyak juga makanan yang terbuang. Itu sebenarnya salah satu permasalahannya adalah karena ya kan negara kita itu negara kepulauan, supply chain-nya itu sangat challenging. Banyak makanan yang misalnya hilang, terbuang karena pada saat proses distribusinya itu eh, susah gitu. Jadi jauh, nggak bisa mencapai ke pelosok-pelosok. Nah itu kalau misalnya kalian pengen fokus ke pengembangan supply chain itu bisa juga. Atau kalian mau kalau misalnya dari pengembangan kalau di sini sebagai pengembangan produk pangan, salah satu manfaat dari pengembangan produk pangan adalah kita bisa membuat bahan makanan yang tadinya itu bulky menjadi lebih compact. Misalnya pisang satu tanduk sama tepung pisang misalnya pisang 1 ton dengan tepung pisang 1 ton, tentu volumenya berbeda ya, lebih kompak yang tepung yang bisa kita itu jadi lebih mudah didistribusikan. Bisa juga dengan melalui pengembangan produk ini kita kembangkan jadi produk yang lebih awet. Misalnya kayak tadi saya melakukan jamur, kita ekstrak beta glukannya aja, jadi cuma serbuknya aja, lebih mudah didistribusi, juga lebih awet karena kadar airnya lebih rendah, jadi bisa untuk pemenuhan eh, bisa lebih tahan lama seperti itu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan waktu yang lebih panjang. Seperti itu sih yang bisa kita lakukan untuk skala kecil yang bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ini, Pak. Oke. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, saya akan menyimpulkan. Jadi untuk pengembangan pangan yang berbasis kearifan lokal tadi, kita tidak boleh meninggalkan 5 pilar tadi, ya ada yang yaitu pilar yang tentang nutrisi, bagaimana kebijakan mutunya, bagaimana pilar dalam bisnis, dan regulasinya bagaimana, dan tentunya nanti jika kita belum mengetahui secara dalam, kita juga bisa melakukan kolaps, gitu ya Pak mungkin. Nah, semoga workshop pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memimpin jalannya acara workshop pada siang hari ini banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara inti dan kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, sekaligus kepada teman-teman yang telah aktif berpartisipasi. Semoga ilmu yang baru saja kita dapatkan tadi dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya dan kepada moderator silakan bisa dipandu. Siapa ini yang memimpin buat foto? Oke, untuk operator bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3.
Sekali lagi. Oh ya, yang slide kedua ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya yaitu slide ketiga. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, alias slide keempat, 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyalakan kameranya. Sebelum acara ini berakhir, akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri dan moderator terlebih dahulu oleh Kak Alvina selaku Ketua Study Club Kimia Pangan. Kepada Kak Alvina kami persilakan. Baik, berikut sertifikat untuk moderator kepada Mbak Ria Puspitaningrum SSI. Kami berikan secara simbolis sertifikatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah berkenan menjadi moderator. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat untuk Mbak Ria. Yang selanjutnya. Baik, berikut sertifikat untuk narasumber, Bapak Rian Haryo Setiawan STP. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ya Pak. Kalau begitu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Alvina yang telah menyerahkan sertifikat kepada moderator dan materi secara simbolis. Untuk para peserta, jangan lupa mengisi presensi di link yang sudah disediakan ya sebagai bukti kehadiran. Tidak terasa akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara workshop hari ini. Saya selaku pembawa acara, mewakili teman-teman yang bertugas, mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara workshop hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup acara workshop hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.